Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ustadz yang hebat, juara, semangat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Semuanya tetap semangat, walaupun pembelajaran masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga kita tetap selalu semangat, dan tentunya kita berharap semuanya akan baik-baik saja seperti apa yang kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Baik, semuanya sehat ya anak Ustadz di rumah. Ya, pastikan sebelum menyimak materi yang akan Ustadz sampaikan dalam kesempatan hari ini, pakai pakaian sekolah dan tentunya sudah mandi. Siapa yang belum mandi nanti kan ketahuan, ya, bau kalau belum mandi. Dan kemudian sudah sarapan bagi yang anak-anak Ustadz yang sedang menjalankan puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasanya tahan sampai sore, sampai berbuka. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya anak Ustadz setelah menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sudah siap? Oke, tepuk satu. Oke, semuanya tepuk satu. Lebih semangat, tepuk satu. Tepuk satu, tepuk dua. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke? Baik, dalam hitungan 1, 2, 3 berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak Ustadz, setelah kita membaca doa sebelum belajar, maka kita berharap pelajaran hari ini akan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk diberikan kefahaman akan ilmu yang akan Ustadz sampaikan. Oke, namun sebelum kita mempelajari atau membahas materi yang akan kita sampaikan, perlu kita ketahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Oke, ini dia kompetensinya. Sebelum kita mempelajari tentang kisah Isra Mi'raj, maka kita akan membaca terlebih dahulu Al-Quran surat Al-Isra. Mana Al-Quran Ustaz ya? Oke, Ustaz ambil dulu Al-Qurannya ya. Al-Quran Ustadz. Oke, yuk kita baca dulu Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra adalah surat yang ke-17 ya. Oke, silahkan dibuka Al-Qurannya. Kita membaca dengan bersama-sama, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bashir. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak Ustadz, setelah kita membaca surat Al-Isra ayat 1, sekarang kita akan mengetahui ini dan membaca apa arti dari surat Al-Isra ayat ke-1. Ustadz bacakan, kalian di rumah menyimak dengan Al-Qur'annya masing-masing. Oke, Ustadz bacakan. Surat Al-Isra adalah surat yang ke-17. Jumlah ayatnya ada 111, turunnya di kota Makkiyah. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Yerusalem di Palestina, ya, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini terjemahan dari Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perhatikan, ya, video tentang peristiwa Isra dan Mi'raj berikut ini. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah SWT sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena seperti para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah SWT serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah SAW, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah SAW. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah SWT. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua,
bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita maknai bersama. Baik, anak Ustadz sudah menyaksikan video tentang Isra dan Mi'raj. Nah, selanjutnya dari kesimpulan video tentang Isra Mi'raj ada 2 kesimpulan. Yang pertama adalah dari video itu yang bisa kita ambil adalah yang pertama tentang kepercayaan diri. Nah, berkat kepercayaan diri Rasulullah SAW dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, sehingga Allah memberikan suatu kepercayaan ya yang begitu besar kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah percaya dengan Allah, maka Allah akan menolong Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Dan yang kedua adalah dari hikmah video tersebut, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjaga ibadah. Ibadah apa anak Ustadz? Ada yang tahu? Ayo, ibadah apa? Ibadah apa ayo? Bener, ibadah sholat. Nah, jadi yang pertama adalah percaya diri, dan yang kedua senantiasa menjaga ibadah sholat kita. Sholat apa? Sholat 5 waktu ya, harus kita jaga. Kalau kita menegakkan agama Allah ya, maka sejatinya kita adalah orang yang senantiasa beruntung. Kalau kita menjaga sholat kita, maka kita menjadi orang yang beruntung, dan insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustadz, jadi tentang kepercayaan diri, minggu yang lalu kita sudah mencatat atau mempelajari tentang ciri-ciri anak yang mempunyai percaya diri. Nah, sekarang ya dicatat tentang
apa ya? Nah, cara memupuk, menumbuhkan kepercayaan diri di dalam diri kita. Apa itu? Ini materinya. Dicatat ya. Ini dia materinya. Baik, anak soleh, mana solehmu? Ini solehku. Baik, anak-anak Ustadz. Jadi itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicatat tentang cara menumbuhkan kepercayaan diri di dalam diri kita. Ya, dicatat di buku PAI-nya, khusus buku PAI Pendidikan Agama Islam. Dan dikumpulkan nanti di hari Jumat ya. Ustaz minta dikumpulkan di hari Jumat. Ustaz akan nilai siapa anak-anak Ustaz yang mengerjakan tugas. Nanti di hari Sabtunya Ustaz kembalikan. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like ya. Kemudian share, komen ya. Dan yang terpenting adalah subscribe. Oke. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan anak-anak Ustaz di rumah. Jangan lupa sholatnya dijaga, jangan ditinggalkan. Jadikanlah sholat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban tapi kebutuhan. Karena dengan sholat, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.